Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wisdiawan. Saya dari kelas IKN 9 semester 3 FKM UINSU. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tentang materi diabetes mellitus. Sebelumnya kita akan membahas mengenai tentang latar belakang diabetes mellitus itu sendiri. Pada abad kelima, seorang dokter di India bernama Susruta melaporkan kencing manis pasien diabetes yang dikerumuni banyak semut. Pada abad ke-17, Eropa mulai mengenal luas ini. Seorang dokter Inggris, Thomas Willis, pada tahun 1621 sampai 1675, dokter pribadi Raja Charles II menemukan rasa manis pada urin pasien dengan menyusurinya. Abad kemudian, dokter di Liverpool, Matthew Docton, pada tahun 1735 sampai 1784 melaporkan rasa manis di urin dan darah adalah gula. Pada tahun 1809, John Rollo untuk pertama kalinya menambahkan istilah mellitus pada penyakit ini, yang dalam bahasa Yunani dan Latin berarti manis atau manis. Lalu, apa yang pengertian dari diabetes mellitus sendiri? Diabetes mellitus adalah suatu keadaan yang mendapatkan peningkatan kadar gula darah yang kronis sebagai akibat dari gangguan pada metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein karena kekurangan hormon insulin. Masalah utama pada penderita diabetes mellitus ialah minimnya komplikasi, khususnya komplikasi diabetes mellitus kronis yang merupakan penyebab utama kesakitan dan kematian penderita diabetes mellitus. Penderita diabetes mellitus mengalami gangguan metabolisme dan distribusi gula oleh tubuh, sehingga tubuh tidak bisa memproduksi insulin secara efektif. Akibatnya terjadi kelebihan glukosa di dalam darah, 80-110 mg per dl, yang akan menjadi racun bagi tubuh. Sebagian glukosa yang tertahan dalam darah tersebut melimpah ke sistem urin. Nah, selanjutnya yaitu adalah klasifikasi diabetes mellitus. Di dalam diabetes mellitus terdiri dari beberapa tipe. Yang pertama yaitu diabetes tipe 1. Diabetes mellitus tipe 1 merupakan diabetes mellitus yang tergantung insulin. Pada diabetes mellitus tipe 1, kelainan terletak pada sel beta yang bisa idiopatik atau imunologis. Pankreas tidak mampu mensintesis dan mensekresi insulin dalam kuantitas dan atau kualitas yang cukup. Bahkan kadang-kadang tidak ada sekresi insulin sama sekali. Jadi pada kasus ini terdapat kekurangan insulin secara absolut. Pada diabetes mellitus tipe 1, biasanya reseptor insulin di jaringan perifer, kuantitas dan kualitasnya cukup atau normal. Jumlah reseptor insulin diabetes mellitus tipe 1 antara 30.000 sampai 35.000. Jumlah reseptor insulin pada orang normal lebih kurang 35.000. Sedang pada diabetes mellitus dengan obesitas itu lebih kurang 20.000 reseptor insulin. Diabetes mellitus tipe 1 biasanya terdiagnosa sejak usia kanak-kanak. Diabetes mellitus tipe 1 merupakan penyakit diabetes yang disebabkan oleh faktor genetik atau keturunan. Nah, selanjutnya yaitu diabetes mellitus tipe 2. Diabetes mellitus tipe 2 adalah diabetes mellitus tidak tergantung insulin. Pada tipe ini, pada awalnya kelainan terletak pada jaringan perifer, resistensi insulin, dan kemudian disusul dengan disfungsi sel beta pankreas atau defek sekresi insulin. Diabetes mellitus tipe 2 ini biasanya terjadi di usia dewasa. Pemicu terjadinya diabetes tipe 2 menurut American Academy of Family Physicians dikaitkan dengan gaya hidup yang tidak sehat serta obesitas. Lalu yaitu diabetes gestasional. Diabetes gestasional adalah suatu kondisi yang menyebabkan wanita memiliki kadar gula darah yang sangat tinggi selama kehamilan. Kondisi ini biasanya bersifat sementara. Lalu, siapa saja yang dapat menderita diabetes mellitus tersebut? Nah, pada diabetes mellitus tipe 1, yaitu ibu hamil dengan diabetes. Menurut American Diabetes Association, ibu hamil yang menderita diabetes tipe 1 memiliki 1 dari 100 kemungkinan memiliki anak dengan diabetes tipe 1. Itulah orang yang memiliki sejarah diabetes di keluarganya. Kemudian, orang yang mengalami infeksi atau penyakit pankreas yang parah. Lalu, sedangkan pada diabetes tipe 2, yaitu pertama, orang dengan pola makan tidak sehat. Diabetes tipe 2 mungkin memiliki beberapa faktor yang berhubungan dengan diet. Yang kedua, kelebihan berat badan. Penelitian menunjukkan bahwa obesitas merupakan penyebab utama diabetes tipe 2. Yang ketiga, gangguan intoleransi glukosa atau resistensi insulin. Orang yang mengidap gangguan ini kemungkinan besar juga berpeluang terdiagnosis diabetes tipe 2. Yang keempat, usia lanjut. Orang berusia lanjut di atas 45 tahun yang mengalami kelebihan berat badan, pertambahan usia biasanya lebih meningkatkan resiko diabetes. Yang kelima, yaitu perokok. Orang dengan gaya hidup tidak sehat, contohnya perokok, orang obesitas, menetapkan pola makan berlemak, asam tinggi, kolesterol, dan sebagainya. Dan yang keenam, sedentary life. Orang yang jarang berolahraga dengan rutin minimal 3 kali seminggu beresiko diabetes mellitus 2.
Nah, kemudian kapan diabetes itu terjadi? Nah, diabetes terjadi mula-mula polifagi, poliuri, dan polidipsi. Apabila keadaan ini tidak segera diobati, maka akan timbul gejala dekompensasi pankreas. Jadi gejala klasik tersebut di atas disebut pula krias sindrom diabetes akut. Bahkan apabila tidak segera diobati, dapat disusul dengan mual muntah dan ketoacidosis diabetik. Gejala kronis diabetes mellitus yang sering muncul adalah lemah badan, kesemutan, rasa otot, penurunan kemampuan seksual, gangguan penglihatan yang sering berubah, sakit sendi, dan lain-lain. Beberapa ciri-ciri diabetes tipe 1 dan tipe 2 meliputi yaitu sering merasa haus, sering buang air kecil, terutama di malam hari, sering merasa sangat lapar, turunnya berat badan tanpa sebab instan, berkurangnya masa otot, lemas, pandangan menjadi kabur, luka yang sulit untuk sembuh, dan sering mengalami infeksi. Lalu, mengapa diabetes dapat terjadi? Diabetes dapat terjadi dikarenakan beberapa faktor seperti pola makan secara berlebihan dan melebihi jumlah kadar kalori yang dibutuhkan oleh tubuh dapat mengacu timbulnya diabetes mellitus. Kemudian, obesitas orang yang gemuk dengan berat badan melebihi 90 kg mempunyai kecenderungan lebih besar untuk diserang diabetes mellitus dibandingkan dengan orang yang tidak gemuk. Kemudian, faktor genetik seseorang anak dapat diwarisi gen penyebab diabetes mellitus dari orang tuanya. Kemudian, bahan-bahan kimia dan obat-obatan bahan kimiawi tertentu dapat mengiritasi pankreas yang menyebabkan radang pankreas. Lalu, penyakit dan infeksi pada pankreas, mikroorganisme seperti bakteri dan virus dapat menginfeksi pankreas sehingga menimbulkan radang pankreas. Nah, kemudian apa yang dapat dilakukan untuk mencegah diabetes atau bagaimana cara untuk mencegah diabetes itu sendiri? Nah, yang pertama yaitu mempertahankan berat badan ideal, makan makanan sehat antara 3-5 porsi buah dan sayuran sehari, dan kurangi asupan gula, garam, dan lemak jenuh. Kemudian, tes gula darah dan kadar HbA1c secara teratur. Lalu, rutin beraktivitas fisik 30 menit setiap hari. Kemudian, kelola stres dan hindari penggunaan tembakau atau merokok, dan hindari mengkonsumsi alkohol. Nah, kemudian banyak yang beredar mengenai tentang mitos dan fakta mengenai tentang diabetes. Contohnya yaitu diabetes bukan masalah besar. Nah, faktanya yaitu jika dibiarkan tidak diperiksa, diabetes dapat menyebabkan komplikasi serius dan menyebabkan kematian lebih cepat dari seharusnya. Ini adalah salah satu dari 8 penyakit utama yang menyebabkan kematian pada orang dewasa. Wow, penderita diabetes memperbesar kemungkinan 2 kali lebih besar terkena serangan jantung. Diabetes adalah penyebab utama kebutaan, gagal ginjal, amputasi tungkai bawah, dan beberapa akibat jangka panjang yang membuat mutu hidup menjadi lebih rendah. Kemudian ada lagi yang mengatakan bahwa penyandang diabetes tidak dapat makan dengan serat seperti pasta, roti, kentang, mie. Nah, faktanya serat adalah sejenis tepung atau bagian dari bahan pangan yang antara lain berfungsi alami mengawetkan. Mie dan pasta biasanya mengandung serat yang juga kentang. Orang dengan diabetes boleh saja mengkonsumsi bahan makanan yang mengandung mie dengan porsi kecil. Kemudian, ia juga mengatakan diabetes diturunkan menyilang dari ibu ke anak laki-lakinya atau dari ayah ke anak perempuannya. Nah, faktanya, terkena diabetes atau tidak itu tergantung dari pola makan dan gaya hidup. Jika gaya hidup tidak diikuti dengan sehat, maka resiko diabetes dapat terjadi. Kemudian, dia juga mengatakan diabetes merupakan penyakit orang tua. Nah, padahal faktanya adalah diabetes tidak mengenal usia. Siapapun bisa terkena diabetes. Nah, sekianlah dari penjelasan mengenai tentang diabetes mellitus kali ini. Apabila ada kesalahan kata, kesalahan pengucapan, dan kesalahan yang lainnya, saya mau minta maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.